Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Pada pertemuan sebelum, kalau saya tidak salah, Rasya ya yang pimpin doa, ya kan? Hari ini gilirannya siapa ya? Faril. Oh, Faril. Oke, silakan Faril pimpin doanya. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Faril sudah membersamai kita, sudah memimpin doa. Saya ingin tahu pada hari ini siapa saja ya yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja yang tidak hadir? Melinda kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Kemudian? Kalau Laudia kenapa? Sakit. Kalau Gunawan? Sakit juga. Oke, cuma bertiga? Siapa? Nuraini Grisa kenapa? Izin ada acara? Atau? Oh iya, berarti 4 orang yang tidak hadir ya? Iya, jadi apa namanya? Kita doakan mereka yang sakit segera diberi kesembuhan dan insya Allah besok sudah bisa bersama-sama kita di dalam kelas. Amin. Nah, sudah siap belajar? Siap ya. Sekarang apa namanya? Ambil posisi ternyaman. Ambil posisi ternyaman. Duduknya harus senyaman mungkin. Tidak ada yang apa namanya merasa tidak nyaman dengan posisi tempat duduk. Sudah? Kemudian sebelum kita mulai, semua fokus dulu ke depan. Fokus dulu ke depan. Letakkan tangan kalian di atas paha, coba. Letakkan tangan kalian di atas paha masing-masing atau di atas meja bisa. Oke. Kemudian pejamkan mata kalian, coba. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Buang. Iya. Oke, kita akan lakukan selama 30 detik ya sebelum kita memulai pembelajaran. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Oke, selesai. Iya. Kalau tadi kita namakan dengan mindfulness pada saat memulai pembelajaran, di mana mungkin pada awal pembelajaran seperti ini adik-adik mungkin masih memikirkan makanan yang ada di kantin, ya masih memikirkan tugas-tugas di mapel yang lain. Jadi saya kembalikan fokus adik-adik ke mapel melalui yang tadi, mindfulness. Nah, baik, langsung saja apa namanya? Pada pertemuan terakhir kemarin itu kan materinya tentang fungsi eksponen. Di akhir pembelajaran itu saya sudah membagikan komik pembelajaran. Ya kan ada? Ada di grup? Ada di grup. Sudah membaca komik itu semua? Sudah ya? Komik tersebut tentang apa adik-adik? Ada yang tahu? Satu orang. Ada yang bisa angkat tangan? Oke, silakan Moja. Ya. Seorang bapak yang kesusahan untuk memecahkan jumlah yang ditemukan untuk membuang atap. Akhirnya ia dibantu oleh seorang anak untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan baris aritmetika. Oke, beri aplaus dulu untuk Moza. Ya, selain kita beri aplaus, kita beri tepuk jempol. Oke ya, siap ya? Tepuk jempol. 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 Good. Oke, hebat sekali ya.
Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Moza tadi, bahwasanya komik pembelajaran yang kemarin yang saya sudah bagikan itu terkait dengan seorang ayah yang kesulitan, iya kan? Kesulitan dalam menghitung kira-kira berapa jumlah bata yang ia butuhkan dalam membuat dinding yang berbentuk atap seperti A tadi. Seringkali kita jumpai itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada rumahnya yang dinding di atasnya itu berbentuk atap? Ada ya? Ada, pastinya ada. Nah, dalam pembelajaran matematika, jumlah bata itu bisa kita hitung atau kita perkirakan menggunakan materi yang akan kita pelajari nanti. Bisa dipahami ya? Jadi salah satu keunggulan atau manfaat dari pembelajaran ini salah satunya yang tadi. Kita bisa menghitung atau memperkirakan jumlah bata dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kemudian adik-adik juga di komik tersebut ternyata seorang anak itu datang menghampiri ayahnya. Iya kan? Ia menawarkan bantuan. Oh, ternyata bisa menggunakan barisan aritmetika dan deret aritmetika. Ternyata bisa kita menghitung jumlah bata yang tadi kesulitan dihitung oleh ayahnya. Oke, adik-adik masih semangat ya? Ya, baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ini sudah ada di tampilan slide. Tujuan pembelajaran kita ini melalui model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti sebentar ada LKPD yang memuat tentang masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang akan kalian pecahkan menggunakan materi barisan aritmetika. Dan pembelajaran berdiferensiasi serta proses mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, LKPD, bahan ajar, baik secara mandiri maupun berkelompok, dan mengkomunikasikan hasil. Murid itu diharapkan mampu yang pertama, menemukan pola dari suatu barisan bilangan dengan tepat. Kemudian, menjelaskan konsep barisan dan deret aritmetika dengan tepat. Membedakan konsep barisan dan deret aritmetika, menemukan rumus suku Kn barisan aritmetika, dan menentukan suku Kn barisan aritmetika dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, adik-adik juga tentunya saat di SMP, kalau tidak salah kelas 9, kalian itu pastinya pernah belajar tentang pola bilangan. Pernah tidak belajar tentang pola bilangan? Misalkan ada bilangan, ada susunan bilangan 1, 3, 5, 7. Itu membentuk pola bilangan apa? Bilangan apa? Bilangan ganjil, benar sekali. Kemudian ada juga yang 2, 4, 6. Itu membentuk pola bilangan apa? Genap. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah lanjutan dari pola bilangan yang tadi. Bisa ya? Oke, kemudian selanjutnya adalah kesepakatan belajar. Nah, di awal pembelajaran pada awal semester kemarin kita sudah membuat kesepakatan belajar terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Kesepakatan belajarnya yaitu seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta didik yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat. Itu setelah saya persilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Apa kita perlu tambahkan ini? Tidak perlu? Cukup ya? Ya, jadi kita lanjut. Nah, yang pertama, ini sekarang coba dilihat kan saya sudah bagi komik ya kemarin. Silakan dibagikan komik. Kalau misalkan tampilan komik yang saya tampilkan di LCD ini kurang jelas. Nah, jadi judulnya adalah dinding bata itu bertemu dengan barisan aritmetika.
Nah, bisa dilihat pertama ayahnya itu benar apa yang disampaikan oleh Moza tadi, ayahnya itu kesulitan. Jadi dia berpikir sudah berapa jam dia berpikir tentang apa namanya? Dia berpikir tentang menghitung berapa jumlah bata, tetapi tidak ketemu berapa jumlah batanya. Akhirnya si anaknya itu menawarkan diri. Coba masalahnya seperti apa? Ternyata diperoleh bahwa susunan dari bata tersebut membentuk barisan dan deret aritmetika. Nah, jika adik-adik sudah membaca komik tersebut, ada tidak yang mau bertanya? Oke, silakan kalau mau bertanya. Apakah ada cara lain untuk mengetahui bata yang diperlukan oleh bapaknya? Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Beri aplaus dulu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, ada cara lain tidak kita menghitung jumlah bata yang diperlukan oleh ayahnya dalam membuat dinding tersebut? Ada yang punya jawaban? Ada? Ada bisa? Oke, silakan Moza. Ayo, kira-kira bagaimana caranya? Dijelaskan saja, oke. Kalau dari saya untuk mencapai 5 meter. Ya, oke, silakan. Berdiri boleh, oke. Kalau dari saya untuk mencapai 5 meter dari alas atas, satu bata sama dengan 0,2 meter. Jadi 0,2 meter kali 25 sama dengan 5 meter. Jadi untuk dinding paling bawah memerlukan 25 bata. Seterusnya untuk mencapai puncak dikurangi 1 bata. Oke, beri aplaus dulu untuk Moza. Iya, jadi benar sekali ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Moza tadi. Ternyata dalam membentuk dinding yang berbentuk atap tadi, ternyata setiap susunan bata itu makin ke atas dia makin berkurang satu. Iya ya, berkurang satu. Jadi di susunan paling atas itu pasti jumlahnya 1. Iya. Nah, dari masalah-masalah yang tadi ternyata diperoleh di susunan yang pertama. Di susunan yang pertama itu berapa jumlah batanya? 25. Kemudian yang berikut 24, kemudian 23. Nah, sampai yang terakhir 1. Nah, itu bisa kita jumlahkan secara manual. 25 tambah 24 tambah 23. Tapi lama tidak? Lama sekali. Bagaimana kalau jika susunan pertamanya misalkan 1999 sampai dengan 1, butuh waktu berapa hari untuk mengerjakan itu. Nah, oleh karenanya ada pendekatan atau ada materi di matematika yang membahas tentang itu, yaitu barisan dan deret aritmetika. Oke adik-adik, ini juga ada contoh soal, ada juga di bahan ajarnya adik-adik. Saya sudah tampilkan, ini barisan aritmetika. Nah, perhatikan ini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 sampai dengan tambah UN. Nah, ini bisakah kamu membedakan yang mana yang barisan dan yang mana deret? Ada yang bisa membedakan? Yang barisan itu yang mana? Deret itu yang mana? Kalau dari tayangan ini, ada yang bisa? Yang mana? Ayo. Yang barisan yang mana? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang mana yang barisan? 1,3. Ayo Moza, punya jawaban? Yang mana yang barisan Moza? Ayo. Yang di atas ya? Ya, benar sekali. Jadi yang di atas itu merupakan barisan aritmetika. Kenapa? Karena ditandai dengan tanda koma atau dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan kalau yang di bawah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya itu adalah bentuk dari deret. Karena deret itu adalah jumlah semua suku dari barisan aritmetika. Oke, ini juga ada contoh di mana rumus umum dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi sebentar nanti adik-adik
akan membahas di LKPD itu membahas tentang penurunan rumus, bagaimana mencari rumus barisan, dan juga ada contoh-contoh soal di dalamnya. Nah, baik, kita akan masuk ke pembelajaran kelompok, tapi saya akan bagi kelompok ya berdasarkan tempat duduk yang ada saja. Berdasarkan tempat duduk yang ada. Nah, sekarang ini ada di sebelah kiri yang di depan ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, kelompok-kelompok ini sudah dibagi berdasarkan profil belajar kalian. Kalau yang di kelompok 1 dan kelompok 4 itu adalah kelompok belajar visual, di mana mereka suka melihat-melihat gambar dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 5 itu adalah kelompok auditori. Mereka lebih suka mendengarkan. Lebih suka mendengarkan daripada melihat tontonan-tontonan video. Dan kelompok 3 serta kelompok 6 adalah kelompok yang suka mempraktekkan langsung. Jadi dorang tidak mau cuma mau lihat di gambar atau cuma mau dengar penjelasan, dorang suka langsung mau praktek. Bagaimana itu barisan aritmetika. Oke ya. Jadi saya bagikan lembar kerja peserta didik. Oke, sudah dapat semua ya? Nah, jadi pembagian LKPD ini nanti kalian akan mencari informasi tambahan. Informasi tambahan untuk kalian menyelesaikan LKPD itu. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 itu melihat tayangan di YouTube. Jadi bisa melihat YouTube untuk menambah referensi kalian terkait dengan LKPD yang ditanyakan. Jadi melihat YouTube. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 5 itu bisa saling bertukar pikiran antar kelompok, antar anggota kelompok. Misalkan ini kan sudah ada bahan ajar, kelompok 5 misalkan mau bertanya ke teman, boleh saling bertukar pikiran. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 6 jika ingin, ini kan masalah yang ada di LKPD, ada menyusun pentul, jadi bisa langsung dipraktekkan. Jadi terserah mau gunakan apa saja yang ada, yang kalian misalkan sebagai pentul. Jadi kalian praktekkan langsung sehingga kalian akan menemukan rumus atau konsep dari barisan aritmetika. Oke, tanpa berlama-lama, silakan kalian kerjakan yang ada di LKPD itu. Silakan dikerjakan ya. Iya, jadi tuliskan nama-nama kelompok kalian, kemudian dengan tanggal hari ini. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami di dalam kelompok, bisa bertanya ya. Oke, yang kelompok 1 bagaimana? Oke. Jadi yang pertama itu kalian diarahkan untuk menyusun pentul ya. Ada susunan pentul kalian hitung. Jadi berdasarkan yang tadi. Berdasarkan treatment-treatment yang tadi. Oke, kelompok 1 sudah selesai untuk yang pertama. Oke, kelompok 2 baru mau mulai ya. Silakan bergabung.
Hmm. Oke. Oh, kelompok visual bagaimana? Sudah dapat di YouTube ya? Oke. Oh, ini ya? Oke, mantap. Jadi berbagi itu kan apa namanya? Kalau sudah dapat konsepnya, itu kan kurang lebih ada 3 soal ya. Jadi berbagi siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, kemudian satukan jawaban itu di LKPD supaya tidak lama waktunya. Karena kita sebentar nanti masih ada presentasi, baru masih ada ulangan juga post test. Oke ya? Ya, Pak. Kelompok 5 bagaimana? Aman. Aman? Oke, masih aman. Ini kelompok auditor yang suka mendengar ya. Ya. Oke, jadi sebentar nanti kalau sudah dapat DP konsep dari barisan itu, kan sudah tahu DP rumus, baru konsepnya seperti apa, sana kan dituangkan, kemudian ada soal di situ, soal latihan kan 3 nomor kalau tidak salah. Berbagi supaya nanti pas di apa namanya? Di LKPD tinggal mau kasih 1. Jadi jangan tidak usah dikerja sama-sama, dibagi saja tugasnya. Misalkan jadi misalkan kamu yang nomor 1, kamu yang nomor 2, kamu yang nomor 3 begitu. Oke ya, bisa ya? Oke, kelompok kinestetik. Oke, mantap ya. Oke, jadi saya memang sengaja saya buatkan simulasi seperti itu. Memang ada gambar pentul supaya kalian bisa menghayal, oh ternyata susunannya seperti ini. Jadi gaya belajar kalian itu terwakili di situ. Oke, silakan lanjutkan. Sebentar kalau sudah dapat konsepnya, konsep dari barisan itu, baru kan ada soal-soal, ada contoh-contoh soal. Dibagi saja siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, begitu ya. Nanti sebentar akan ada yang mau presentasi. Oke. Apa namanya? Saat kalian bekerja kelompok, saya akan menilai ya. Jadi saya akan menilai kerjasamanya, saya akan menilai tanggung jawabnya dalam LKPD. Ini sudah diisi, nak? Oke, sudah ya. Oke. Kelompok 1 sudah di pengisian pengertian barisan. Barisan aritmetika. Sudah di kolom itu. Oh, kelompok 3 sudah masuk di mana kelompok 3? Oh, nomor 1 ya. Baru yang pertama. Boleh lihat yang pertama. Ini diisi ya. Ini diisi nih. Konsepnya seperti apa? Oke ya. Tidak satu, ada yang dirugi. Kenapa? Ada masalah apa? Dia Pak Guru, dia mau kemana? Tidak apa-apa, berbeda pendapat dalam satu kelompok itu adalah dinamika kelompok. Sudah dapat UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A itu apa? Suku pertama. Oke, kalau B beda N banyak suku. Jadi ini menentukan apa? B itu berarti suku kedua dikurangi suku pertama. Cuma itu atau bisa yang lain? Bisa. Suku
suku ketiga kurang suku kedua, suku keempat kurang suku ketiga, dan seterusnya begitu. Oke. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Kenapa, Non? Yang mana mau pertanyaan aku deh ini? Yang tradisi. Iya, nanti sebentar kalau misalkan waktunya cukup, semua kelompok itu mau presentasi. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup, nanti misalkan kelompok 1 bagian yang pertama, bagian pentul-pentul itu. Kemudian kelompok 2 bagian yang mana begitu. Kelompok 3 bagian yang mana. Jadi bukan misalkan kelompok 1 dari pertama sampai terakhir, kelompok 2 nanti mau habis waktu begitu. Oke ya. Jadi siapkan saja 1 orang atau ada berapa orang yang mau presentasi sebentar. Oke ya. Ya. Biasa tuh. Lima. Ini nanti apa namanya? Ada contoh-contoh soal juga yang di apa namanya di bahan ajar ini yang bisa kalian ikuti contohnya. Jadi penyelesaiannya mirip dengan itu. Bisa diikuti. Ya. Yang mana yang bingung? Oh iya. Oke, jadi misalkan ini U berapa ini? U2. Kan U1 itu sama dengan apa dulu? U1 suku pertama. Selain U1 simbolnya apa kalau suku pertama? A. Nah, berarti U1 itu sama dengan A. Begitu kan? Berarti untuk mencari suku kedua, berarti suku pertama mau tambah dengan DP selisih. Iya kan? DP selisih itu dinamakan apa? B. Berarti U2 untuk mencari U2 A tambah B. Begitu kan? Ini kan U2 A tambah B. Benar toh? Nah, kemudian U3 berarti mencari U3 U2 ditambah dengan B. Iya kan? U3 ditambah dengan B. Nah, U2 itu adalah A tambah B yang tadi. Jadi ini A tambah B tambah B. Nah, berarti DP besok ada berapa? 2. Nah, berarti A tambah 2B. Begitu. Jadi yang berikut kalau A tambah 2B ini juga U3 tambah B. Berarti U3-nya tadi berapa? A tambah 2B kan? Masukkan di sini. Berarti 2B tambah B sudah jadi berapa B? Dan dilanjutkan sampai memperoleh ini. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Mantap sekali. Bagaimana? Aman? Aman Kak Guru. Oke. Jadi sudah berbagi ya? Iya. Kalian nomor 3. Oke. Ini Ariel nomor 1. Mantap. Kasih banyak. Kasih banyak. Nomor 3 bagaimana? Sudah dapat hasilnya? Sip. Jadi kalau misalkan ada yang tidak tidak dipahami atau masih ada yang kurang jelas, tinggal adik-adik mencari di YouTube bisa tambahan. Ini kan sesuai dengan gaya belajar kalian, begitu. Ya Pak. Sip. Ya boleh siapa? Kenapa? Aman ya?
Jadi dibagi saja ya, macam siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, oke? Oke, siapa yang nomor 1? Oke, baru nomor 2? Oke, nomor 3? Oke, mantap. Jadi tinggal disatukan sebentar jawabannya, baru misalkan dorang kelompok 1 dapat bagian pertama mau apa namanya? Mau jelaskan, ngoni dapat bagian yang mana begitu ya? Silakan dilanjutkan ya. Mana? Tidak. Yang itu tidak perlu. Cuma yang di apa namanya? Yang di LKPD. Sudah selesai? Mana? Oke. Nomor 1 oke. Oke, nomor 2 yuk. Oke, mantap. Jadi tinggal di apa namanya di ini ya, tinggal cari mengerti semua kelompok supaya sebentar kalau ada kelompok lain yang mau bertanya kalian bisa menjawab, begitu ya. Ya. Kayaknya kalian yang di bagian atas deh. Jadi saya mau bagi, coba saya mau bagi dulu. Ini misalkan kalian dari sini sampai di sini misalkan, baru dorang yang ini. Kemudian kelompok mana ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan cuma 2 nomor ya. Oh 3 nomor ya. Oh iya, berarti kalian yang di depan saja. Yang di depan saja, yang dipentul-pentul itu ah. Ini kabar. Yang pentul-pentul. Yang ini, iya. Ini sampai sini. Ini saja, baru kelompok. Iya. Kalian saja yang ini. Begitu saja ya. Baru kelompok 2 yang ini, kelompok 3 yang ini, dan seterusnya begitu. Boleh? Sudah? Jadi kemungkinan apa namanya sebentar apa namanya ini kalian kayaknya mau presentasi yang ini. Nah, jadi kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang ini, kelompok 3 yang ini, kelompok 4 yang ini, 5 dan 6 begitu ya. Atau pokoknya siap-siap saja. Nah, yang mana yang mau presentasi akan. Oke. Oke. Oke, so nomor berapa? Nomor 3 sudah salin? Belum, Pak. Oh, tapi sudah ada jawabannya? Iya, saya Oke, sip. 10 menit lagi ya? Baru Tora mau presentasi. Ya. Kan dia suruh pertanyaan tuh baru mau jawab.
Ini DP nama ini Pentul, begitu. Atau begini, sebentar nanti kemungkinan saya mau kasih games begitu. Kemungkinan saya mau kasih gamesnya tentang nanti mau bawa opor-opor spidol. Baru siapa yang tahan di spidol, dia yang presentasi yang misalkan yang nomor 1, nomor 2 begitu, sebentar begitu. Tapi cuma satu kali itu, cuma satu kali. Nanti sebentar. Yang penting kuasai dulu apa yang sudah di sini, begitu ya. Oke, saya tahu kalian ini anak-anak hebat. Ya. Iya, cuma mau sampaikan UN sama dengan DP rumus apa, baru DP UN, ini DP suku pertama apa, baru DP beda apa. Sudah cuma begitu. Cuma begitu, iya. Begitu saja. Sudah selesai sampai nomor 3? Oke, mantap. Didiskusikan ya. Usahakan kasih mengerti teman yang belum mengerti, begitu ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 5 bagaimana? Masih sementara ya? Oke. Ada masalah? Belum ada? Belum ada ya? Oke. Masih aman. Karena memang materi ini materi mudah dan dasarnya itu kalian sudah ketahui, sudah pelajari di SMP. Oke, mantap. Sudah bagianmu, Nak? Sudah, Pak. Nomor berapa? Nomor 1 tadi ya? Siap. Sudah selesai, oke. Nomor 2. Oke. Yang tadi sudah selesai nomor 1? Sudah, Pak. Sekarang sudah masuk nomor 3. Jadi perhatikan baik-baik ya, jangan sampai mutasalabah hitung. Perhatikan mana yang duluan dikerjakan dengan yang belakangan. Karena ini biasanya ini kan macam ini. N kurang 1 kali B, biasanya dia mau kasih tambah dulu baru dia mau kasih kali. Hati-hati begitu ya. Iya. Jadi harusnya kasih kali dulu toh. Perkalian yang duluan begitu. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi adik-adik. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Oh, sudah nomor 3 ya? Nomor 3, oke siap. Kelompok 4, nomor 3 juga ya? Kelompok 5, nomor 3, oke. Kelompok 6, nomor 3 juga ya? Oke, tinggal 1 nomor ya? Berarti bisa selesai bersamaan. Jangan lupa menuliskan nama-nama kelompok. Jangan lupa menuliskan nama-nama kelompok. Ini kalian memang berlima ya? Berlima ya? Kalau yang kelompok 2 harusnya teman-teman kelompok yang lain yang auditori siapa-siapa saja. Masih ada tambahan lagi selain kalian bertiga yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, Gunawan ya. Ini harusnya Gunawan yang auditori ya. Oke, tidak masalah. Dengan siapa lagi? Nur Ain. Oke. Kalau kelompok 1 bagaimana? Kalau kelompok 1 memang memang cuma 4 orang? Atau ada siapa? Oh, Laudia ya. Oh iya benar. Jadi berkurang lagi ya. Kalau kelompok 3 siapa yang tidak hadir? Melinda ya. Oh, iya. Harusnya kan memang 5 orang semua. Untuk yang visual siapa, auditori dan kinestet.
Oke. Sudah kelompok 5 sudah? Kelompok 3 bagaimana? Belum ya? Kelompok 6 ya? Sedikit lagi, oke sih. Jangan sampai muta salah bawa operasi ya, dahulukan yang duluan mau kerja. B-nya berapa? Ah, beda 3. Bedanya 3, jadi begitu. Oke. Jadi sebentar kalau presentasi, jika ada yang punya jawaban lain di kelompok-kelompok yang lain, itu bisa disampaikan. Bisa disampaikan. Oke, boleh, tidak masalah. Yang penting jawabannya dulu. Nanti mau lihat kalau teman-teman dari kelompok lain sama atau bagaimana DP jawaban. Misalkan ada kelompok lain yang berpresentasi, baru ternyata beda dengan kalian punya, bisa. Pak Guru, orang punya beda, bisa ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi ya. Saya lihat hampir semua kelompok itu sudah selesai. Ini kelompok 1 masih mencari lagi yang di YouTube referensi lain ya. Tidak masalah. Oke, sudah finish semua kelompok? Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 aman? Oke, kelompok 5? Aman. Oke, kelompok 6? Oke, selesai. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, jadi luar biasa ya diskusi kalian. Ternyata memang materi ini tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Jadi karena sudah ada dasar dari SMP, akhirnya sangat mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Oke, baik, tibalah kita pada saat pada presentasi. Nah, presentasi kali ini unik. Kenapa unik? Karena biasanya yang presentasi itu dimulai dari kelompok 1. Tapi sekarang bukan dimulai dari kelompok 1. Mulai dari kelompok 6 atau berapa? Jadi nanti akan ditentukan dari pulpen ini. Jadi yang mau presentasi nanti sebentar, misalkan kalau yang dapat kelompok 3, nanti sebentar saya mau bilang bagian mana yang harus dipresentasikan. Tapi kita akan cari tahu dulu kira-kira pulpen ini mau kemana. Mau ke kelompok berapa. Oke, sekarang tentukan 1 orang di 1 kelompok. Siapa yang kalian ingin tentukan? Yang mau antar ini pulpen? Oke, kelompok 5 Fajar. Kelompok 6 siapa? Oke, kelompok 3 Rasya. Kelompok 4 siapa yang mau jadi tukang antar pulpen? Siapa? Griselda. Oke. Kemudian kelompok 6? Oke, kelompok 1? Oke. Jadi cara bermainnya kita akan menyanyi lagu Balonku Ada 5. Balonku ada berapa? 5. Balonku ada 5. Kemudian pulpen ini akan diantar di masing-masing kelompok. Contoh, misalkan kalau ini pulpen saya antar di kelompok 3. Kelompok 3 terserah mau antar ke kelompok berapa. Nah, sampai di kata-kata di lirik yang ku pegang erat. Berarti di mana ini pulpen, berarti kelompok itu akan presentasi. Oke, siap ya? Oke, siap? Bisa ya? Oke, kita mulai.
Kita mulai menyanyi bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, Muda dan meletus balon hijau kar, hatiku sangat kacau. balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Oke. Oke, jadi pulpennya ada di kelompok berapa? Oke, ada di kelompok 1. Iya. Jadi kelompok 1 yang akan duluan presentasi. Jadi presentasinya itu mulai dari yang pertama, saja. Jadi bukan seluruh yang ada di LKPD kemudian dipresentasikan oleh kelompok 1, tidak seperti itu. Jadi ada bagian-bagiannya. Jadi bagian yang pertama cukup sampai di yang pentul-pentul, jadi yang menurunkan rumus sampai di deret aritmetika. Oke, bisa ya? Bisa kelompok 1 ya? Cuma sampai di sini saja. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan. Silakan dibaca saja, tidak masalah. Ayo. 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 Iya. Dibaca saja. Ayo. Tidak masalah. Siapa yang ketua kelompoknya? Ayo dibaca saja, cuma bilang susunan pertama itu berapa DP pentul, susunan kedua berapa, susunan ketiga berapa. Iya, cuma sampai di sini. Begitu. Oke, silakan. Oke. Berdiri. Oke. Semuanya dengar ya, kelompok 1 mau presentasi. Oke. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi susunan pertama itu adalah 4, susunan kedua 7, susunan ketiga 10, susunan keempat 13, susunan kelima 16. Jadi pentul yang terbentuk 4, 7, 10, 13, 16. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Jadi mereka sudah menyampaikan susunan pertama ada 4, ada 7, ada 10, ada 13 dan 16. Kelompok lain ada yang punya jawaban berbeda? Sama semua? Sama. Oke. Kita lanjut yang berikut. Tapi haknya sekarang ada di kelompok 1. Kelompok 1 mau tunjuk kelompok berapa yang mau presentasi berikut. Ayo kelompok 1, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 akan presentasi, tapi hanya bagian rumus barisan aritmetika itu saja yang dibawa pentul. Iya. Sampai di sini, sampai di beda. Jadi ini DP rumus. Tidak, sampai di sini saja rumusnya. Kemudian UN itu apa, A itu apa, B itu apa, baru dengan ini. Iya, cuma ini dan ini. Iya, betul begitu. Oke. Sekarang kelompok 2 akan presentasi, kelompok 3 ya akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rumus dari barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Untuk UN-nya suku peta. UN itu suku KN, A suku pertama, B beda atau selisih, dan E banyak suku. Bedanya U2 dikurang U1 sama dengan B, U3 dikurang U2 sama dengan B, U4 dikurang U3 sama dengan B, dan U5 dikurang U6 sama dengan B. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi benar sekali ya, ternyata cara mencari beda itu bisa U3 kurang U2, U2 kurang U1, U4 kurang U3 sampai UN
kurang UN kurang 1. Oke, baik. Untuk yang presenter berikut, kira-kira kelompok 3 mau tunjuk kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Jadi kelompok 2 akan memaparkan apa itu konsep dari barisan aritmetika. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tepat. Polanya juga bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kira-kira dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tentang pengertian barisan aritmetika, ada tidak dari kelompok lain yang berbeda? Ada? Oke, satu kelompok saja saya beri kesempatan untuk menanggapi. Oke, kelompok 6. Oke, kira-kira pengertian dari barisan menurut kelompok 6 bagaimana? Oke. Barisan aritmetika adalah susunan bilangan yang punya selisih tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Oke, beri aplaus juga untuk kelompok 6. Jadi secara umum apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah benar, pengertian dari barisan aritmetika, dan juga yang dijelaskan oleh kelompok 6 juga sudah benar tentang barisan aritmetika. Oke, lanjut. Yang berikut kira-kira kelompok 2 mau tunjuk kelompok berapa untuk presentasi? Masih tersisa kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok berapa? Tinggal 4, 5 atau 6? Oke, kelompok 6. Jadi silakan kelompok 6 memaparkan hasil pekerjaan yang nomor 1. Yang nomor 1 tinggal dibacakan saja. Mana? Oke, yang ini. Tinggal apa yang diketahui di soal, apa yang ditanya, penyelesaiannya seperti apa. Oke, silakan. Ketahui barisan. Boleh diperbesar sedikit suaranya supaya teman-teman yang lain mau dapat dengar. Iya, barisan aritmetika. Ketahui barisan aritmetika adalah 2, 5, 8, 11, 14. Oke. Barisan kedua adalah 3, 5, 7, 9, 11. Oke. Lanjut. Ditanya suku ke-15 dan 21 pada barisan tersebut. Oke. U15 sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali D sama dengan 2 tambah 15 kurang 1 kali 3 sama dengan 2 tambah 42 sama dengan 44. Oke. Suku ke-15 adalah 44. Jadi suku ke-15 tadi berapa? 44. Oke, lanjut. Suku berikut. Suku ke-21 adalah 3 tambah 21 kurang 1 kali 2 sama dengan 43. Jadi suku ke-21 adalah 43. Oke, suku ke-21 adalah 43. Ada yang punya jawaban berbeda? Ada. Oke, jadi saya lihat dari semua kelompok ada yang berbeda ya. Oke, saya beri kesempatan ke kelompok 5 menanggapi untuk jawabannya. Oke, silakan. Untuk jawaban lain dari kami, U21 sama dengan U2 tambah 21 kurang 1 kali 3. 2 tambah 20 kali 3, 20 kali 3 sama dengan 60. 2 tambah 60 sama dengan 62. 62. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 4 miripnya jawaban kemana? Ke 5 ke 62 ya? Oke, jadi untuk kelompok 6 itu tinggal diperbaiki. Tinggal diperbaiki A-nya dan B. Jadi kemungkinan kelirunya ada di situ, di A dengan di B. Pasti akan sama dengan jawaban dari teman-teman lain. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Secara keseluruhan sudah bagus. Oke, kelompok 6 mau tunjuk kelompok berapa berikut? 5 atau kelompok 4? Kelompok 4.
Oke, silakan kelompok 4 memaparkan yang nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang kita ketahui adalah barisan aritmetika memiliki urutan yang keempat, 7 dan 10. Yang ditanya adalah beda rumus suku Kn dan suku K12. Oke. Cara kita menghitung beda yaitu U2 kurang U1 dan mendapat jawaban beda 3. Sementara rumus suku Kn adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 sama dengan kali B. Dan suku K12 adalah 37. Caranya U12 sama dengan 4 ditambah 12 kurang 1 kali 3 sama dengan 4 tambah 11 kurang 3 sama dengan 4 ditambah 33. Jadi hasilnya kita mendapat 37. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya. Ada yang punya jawaban lain yang berbeda dengan kelompok 4? Sama ya. Jadi jawabannya adalah jadi yang pertama bedanya tadi berapa? 3. Kemudian suku ke-12-nya tadi berapa? 37. Oke. Jadi yang mendapat kesempatan terakhir untuk presentasi yang nomor 3 adalah kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban dari nomor 3 yaitu diketahui suku ke-2 sama dengan 7, suku ke-6 sama dengan 19. Yang ditanya beda suku pertama, suku ke-41. Untuk mencari beda, U2 kurang U1, 7 kurang 4 sama dengan 3. Untuk mencari suku pertama, yaitu 4 dicari manual menggunakan penjumlahan. Untuk mencari suku ke-41, U41 sama dengan 4 tambah 41 kurang 1 kurang kali 3. 41 kali 3 sama dengan 120, 4 tambah 120 sama dengan 124. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Ada yang punya jawaban berbeda dengan kelompok 5? Jadi tadi bedanya berapa? Bedanya 3 atau 4? 3 atau 4? 3. Bedanya berapa? Bedanya 3, kemudian suku awalnya 4. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-41. Hasilnya adalah 124. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, baik. Jadi sangat luar biasa presentasi dari masing-masing kelompok. Cuma tadi memang ada beberapa jawaban yang berbeda. Jadi misalkan kelompok 2 tadi memiliki jawaban tentang barisan aritmetika. Kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda. Intinya pengertian atau konsep dari barisan aritmetika itu sama dengan kelompok 2, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok-kelompok yang lain. Cuma tadi di nomor 1 ya, ada perbedaan jawaban, jadi tinggal kelompok 6 yang disesuaikan dengan jawaban yang benar dari kelompok-kelompok yang lain. Baik, oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikut, ke langkah yang berikut, kita kumpul dulu ya LKPD yang tadi. Oke, kelompok 6. Bahan ajar biar saja kalian. Oke. Baik, kalian sudah mempelajari dan sudah menyelesaikan LKPD, maka berikutnya kita akan post test ya.
kita akan evaluasi kira-kira sampai sejauh mana apa yang kalian ketahui tentang barisan aritmetika. Nah, di sini sudah ada soalnya. Sebenarnya saya akan gunakan kuisis, tapi karena memang jaringan internet yang di kelas ini itu masih ngadat. Ini ada penebangan pohon di jurusan AKL, jadi jaringannya tidak bisa di kelas kalian. Oleh karenanya saya ambil alternatif terakhir, kita post testnya pakai kertas. Jadi tempat duduknya seperti ini saja, tidak masalah. Jadi selain hasil akhir dari post test ini, kejujuran kalian juga saya akan lihat. Jadi meskipun berdekatan, saya harap kerjakan sendiri-sendiri ya. Bisa ya? Oke. Ambil kertas untuk post test. Jarak sedikit ini. Waktunya cuma 15 menit. Oke, jadi ambil kertas ya. Berapa orang di sini? Cuma 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Pokoknya semuanya tenang ya, tidak ada yang ribut dan kerja sendiri-sendiri. Rahasia bagaimana, ada kertas? Oh, kurang satu? Oke, ayo dikerjakan. Waktu cuma sedikit. Langsung dikerjakan ya. Ya. Apa itu ya? Iya, langsung jawab saja, tidak perlu ditulis soalnya. Nanti sebentar pas di akhir Tora mau hektar soal itu dengan lembar jawaban kalian. Kenapa rahasia? Cari pulpen. Ayo.
Udah deh suka. Astagfirullah, maaf ya. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu 10 menit.
Masih ada waktu 5 menit ya. Sudah? Oke, so 3 nomor ya. Mantap. Tinggal 2 nomor lagi. Sudah selesai. Mana? Oke. Menunggu yang lain ya. Ya. Oke, mana saya semua kumpul saja yang sudah selesai. Oke. Mana soalnya, no? Oke. Sudah ada 2 orang yang selesai ya. Sudah? Masih ada waktu 3 menit lagi. Maksimalkan waktu yang ada. Bukan ulangan yang harian Pak Guru, bukan ulangan harian.
Oke, sudah ya? Sudah habis waktu, sudah selesai kelompok yang lain? Sudah ya? Oke, kita kumpul ya. Oke. Oke. Oke, sudah? Kelompok 5. Kelompok auditor ya. Oke, alhamdulillah. Baik, mohon perhatian dulu semua. Perhatian dulu semua ya. Halo. Perhatian dulu semua. Ya, jadi kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Jadi sekarang kita akan merefleksikan kira-kira seperti apa pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya mau refleksi, saya akan minta satu-satu kata dari adik-adik. Tapi sebelum itu saya minta dulu satu orang kira-kira siapa yang bisa untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu seperti apa. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Siapa? Oke, silakan berdiri. Oke, Moza. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari pembelajaran kali ini, kita bisa mengatakan yang pertama yaitu konsep baris aritmetika. Baris aritmetika yaitu bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Iya. Lalu yang kedua itu tentang rumus dari baris aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Untuk N-nya sendiri yaitu suku ke N, A yaitu suku pertama, B yaitu beda atau selisih, dan N yaitu banyaknya suku. Oke, beri aplaus dulu untuk Moza. Ya, jadi itu ya yang sudah kita pelajari pada hari ini, di mana barisan aritmetika itu ternyata punya rumusnya, yaitu A tambah N kurang 1 kali B. UN itu sama dengan apa dulu? Suku ke N atau suku yang akan kita cari nanti. A itu apa? Suku pertama. Selain A, suku pertama itu dilambangkan dengan apa? U1. Oke. Kemudian ada juga B. B itu apa? Beda. Beda itu apakah selalu positif? Tidak. Ada juga yang negatif ya. Karena kalau semakin barisan itu semakin lama semakin kecil, maka bedanya itu akan negatif, begitu. Tidak selamanya bedanya itu positif. Kemudian N itu apa tadi? Banyak suku. Nah, itu yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, tadi Moza sudah memberikan kesimpulan, dan sekarang saya minta setiap orang itu punya gambaran satu kata saja. Satu kata terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai dari ketua kelas saja ya. Oke, ketua kelas, satu kata untuk pembelajaran kita pada hari ini. Asik. Oke. Asik ya, asyik. Oke, kalau Nadira bagaimana? Nadira. Oke, jempol. Nah, kemudian siapa lagi yang mau? Yang mau memberikan satu kata Oke, Rasya. Keren. Oke, apa lagi? Oke, kelas. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Oke, is the best. Apa lagi? Menyenangkan. Siapa lagi yang mau?
Oke, sempurna. Ini semacam pesulap ini kalau sempurna begini. Oke, jadi itu adalah refleksi kita pada hari ini untuk pembelajaran barisan arit. Jadi bukan aritmatika, bukan. Tapi aritmetika. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke deret. Deret itu sebagai gambaran yang tadi di awal di presentasi pertama. Deret itu adalah apa tadi? Deret itulah penjumlahan dari semua suku. Dari semua suku dari barisan aritmetika itu sendiri. Jadi kalau dari komik tadi kita akan lihat jumlah bata yang akan digunakan itu berkenaan dengan deret. Oke. Karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, ini selanjutnya kita mau siap-siap. Ini sudah jam 10:30. Berhubung hari ini kita kedatangan tamu, itu Bapak Wali Kota itu akan sholat Jumat di sini. Jadi diharapkan adik-adik itu yang laki-laki, khususnya bagi yang laki-laki itu segera mengambil air wudhu, kemudian langsung menuju ke masjid. Jadi tidak seperti yang kemarin-kemarin. Tidak ada tipe wali kota, Bapak Kuruju di tanpa air wudhu. Oke, bisa ya? Oke, dengan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini selesai. Sampai bertemu pada hari Senin pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.